Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika para tetangga serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepada Elisabet, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Tetapi Elisabet ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada Zakaria untuk bertanya nama apa yang hendak diberikan kepada anaknya itu. Zakaria meminta batu tulis. Lalu ia menuliskan kata-kata ini. Namanya adalah Yohanes. Mereka pun heran semuanya. Seketika itu juga terbukalah mulut Zakaria dan terlepaslah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya, dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Semua yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, "Menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia. Anak ini bertambah besar dan makin kuat rohnya. Ia kemudian tinggal di padang gurun sampai tiba harinya ia harus menampakkan diri kepada Israel." Berbahagialah orang yang demikianlah sabda Tuhan. Ibu, bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Tuhan, kita bisa melihat pada hari ini, hari kelahiran Yohanes Pembaptis, yang selisihnya kalau dihitung-hitung itu 6 bulan sebelum Tuhan Yesus lahir. Persis seperti yang dikatakan oleh malaikat Gabriel kepada Bunda Maria, bahwa 6 bulan saudaramu sudah mengandung itu kepada Ibu Maria. Dan ini, tetapi kita juga bisa melihat karya Tuhan itu sungguh luar biasa. Selain dia membuat Elisabet itu mengandung, dia juga membantu Elisabet melahirkan. Kita bayangkan orang yang usia 70-80, kalau dia mengandung, lalu pada waktu itu belum ada operasi cesar, bukankah itu istilahnya toh nyowo untuk melahirkan seorang anak? Kalau Tuhan tidak berkarya pada proses kelahirannya, apakah Yohanes dan Elisabet bisa selamat? Berarti penamaan nama Yohanes ini tepat. Yohanes artinya adalah Yahweh yang mengasihi. Berarti penamaan nama Yohanes ini bukan pilihan sembarangan, mempunyai makna dalam kehidupan Zakaria dan Elisabet. Selain memberikan kembali martabat kepada Zakaria dan Elisabet yang dianggap pada waktu itu orang yang tidak bisa melahirkan anak adalah orang yang tidak diberkati oleh Tuhan pada waktu itu. Tetapi sebetulnya Tuhan mau mencelekkan mata orang yang tadinya memberikan tuduhan-tuduhan negatif kepada Zakaria dan Elisabet, sekarang menjadi tercelikkan. Bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang senantiasa memohon. Dan Tuhan mengasihi orang itu, sehingga penamaan nama Yohanes ini itu cocok dengan peristiwa kehidupan yang dialami oleh Zakaria dan Elisabet. Nah sekarang, ibu bapak, saudara-saudara kasih,
Masih ingat pada saat Anda menamai nama anak-anak panjenengan? Tentu Anda seringkali ingat akan peristiwa-peristiwa yang menyertai, lalu ada pemikiran-pemikiran dan apa yang Anda rasakan sehingga nama itu diberikan kepada anak itu. Tetapi pertanyaannya, apakah Anda juga seolah-olah dalam menamai anak itu juga menyertakan Tuhan dalam memutuskan nama? Terutama kalau Anda membaptiskan anak sejak kecil, apakah Anda juga sadar memilihkan nama baptis bagi anak-anak Anda? Kenapa diberi nama itu? Hanya sekarang masalahnya, apakah kita setelah memilihkan nama, termasuk nama baptis itu, kita juga mendidik anak itu sesuai dengan nilai yang dihidupi oleh santo atau santa yang kita kenakan pada anak itu? Kadangkala pilihannya adalah namanya pokoknya baik, namanya indah. Tetapi apakah kita juga mendidik anak itu dengan pola asuh yang baik dan menghidupi nilai yang dihidupi oleh santo santa yang kita pilihkan untuk nama baptisnya? Karena kadangkala pilihannya acak. Buktinya kalau pada saat pengakuan dosa, pasti pertanyaan pertama yang ditanyakan adalah nama baptis kamu siapa? Setelah menyebut nama itu, seringkali saya dengan nakal bertanya, ceritakan dulu nama baptisnya. Banyak anak yang mengatakan enggak tahu. Aneh. Nama yang menjadi miliknya tapi anak sendiri enggak tahu. Kenapa? Karena orang tuanya tidak pernah menceritakan, atau orang tuanya juga pokoknya asal pilih, pokoknya asal baik. Nah, nama mempunyai makna. Ibu, bapak, saudara terkasih, kita pun juga demikian. Kita memilih nama baptis atau dipilihkan nama baptis sesuai dengan diri kita masing-masing. Apakah kita juga menghidupi nilai yang diperjuangkan oleh santo, santa, beato, beata yang kita pilih? Karena nama itu juga sebetulnya memberikan sesuatu kepada orang tua kita dulu. Dipilihkan nama itu karena orang tua mungkin mengalami situasi yang menyertai dengan nama kita. Nah, ibu, bapak, saudara terkasih dalam Tuhan, Tuhan sungguh di sana memberikan yang terbaik untuk kehidupan. Dan juga hal pendampingan Tuhan ditambahkan lagi dengan Zakaria bisa bicara. Sehingga orang-orang yang ada di sekitarnya semakin heran. Untuk mengapa Tuhan sampai sedemikian detailnya mendampingi Yohanes pada saat proses kelahirannya itu. Dan kita bisa melihat pada saat proses kelahirannya seperti ini, pasti apa yang nantinya diomongkan oleh Yohanes Pembaptis ini pasti sesuatu yang bermakna. Dan kita tahu bahwa dia diutus oleh Tuhan untuk menyiapkan jalan bagi kehadirannya. Dan Yohanes mewartakan supaya kita bertobat. Warta pertobatan inilah yang menjadi syarat kita bisa menerima kehadiran Sang Firman yang menjadi manusia. Dan firman itu nantinya diharapkan kita hidupi juga, dan kita bisa menghidupinya dalam kehidupan sehari-hari supaya kita nantinya bisa mempunyai aspek keintiman dengan Allah. Nah, ibu, bapak, saudara terkasih dalam Tuhan, maka mari kita mencoba untuk merenungkan banyak hal dalam kehidupan ini, dalam peristiwa kelahiran Yohanes Pembaptis ini, supaya kita semakin menghidupi nilai-nilai yang sudah ditanamkan dan harusnya kita hidupi dalam kehidupan sehari-hari kita, sehingga kita layak disebut sebagai pengikut Tuhan. Selamat merenungkan.